Setelah 10 tahun menunggu, Kartika meneruskan menuntut keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Teman-teman masih ingat mengenai kasus Mbak Kartika Puspitasari yang merupakan PMI Hong Kong, tapi dia mendapatkan tindak eksploitasi dari majikan, dari kekerasan dan lain sebagainya. Kasus ini mencuat pada tahun 2013 dan pernah menjalani beberapa kali sidang namun tidak berhasil. Akhirnya hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, Mbak Kartika ini dihadirkan lagi ke Hong Kong untuk menjalani sidang menuntut keadilan. Waktu itu majikan dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman, namun Mbak Kartika ini tidak mendapatkan hak-haknya seperti hak gaji dan juga uang kompensasi, sehingga Kartika mengajukan sidang lagi menuntut kompensasi. Mbak Kartika ini didatangkan untuk bersaksi di pengadilan Hong Kong. PRT migran asal Indonesia yang pernah bekerja di Hong Kong selama 2 tahun 3 bulan dari 2010 hingga 2012 dan menjadi korban penyiksaan ekstrim oleh kedua majikannya. Kasusnya menjadi berita di media-media lokal pada tahun 2013. Setelah suaminya meninggal, Kartika yang mempunyai 1 anak memutuskan merantau. Dia pertama bekerja di Singapura dan kemudian ke Hong Kong. Dia bekerja pada keluarga di Taipo yang terdiri dari 5 orang, 2 dewasa dan 3 anak kecil. 3 bulan pertama bekerja, perlakuan majikan masih normal, tapi dia sudah dilarang libur dan tidak digaji. Tapi setelah itu kedua majikan mulai menyiksanya secara fisik dan mental, serta tidak memberi hak-haknya sebagai berikut. Hanya diberi makan makanan sisa 3 kali dalam seminggu. Diperbolehkan mandi 1-2 kali dalam seminggu, rambut dipotong, terus beberapa bagian tubuh pun sering dipukul, dan ya masih banyak lagi teman-teman. Ini perbuatan majikan ke Mbak Kartika ini sangat ekstrim sekali. Mbak Kartika ini juga tidak mendapatkan hak gajinya. Kartika ini tidak punya teman dan tidak pernah berhubungan dengan siapapun termasuk keluarganya yang ada di Indonesia. Dia tidak bisa melapor atau mencari pertolongan karena tidak mempunyai HP. Setahun bekerja, Mbak Kartika ini berusaha melarikan diri tetapi ketahuan sehingga perlakuan kedua majikan semakin memburuk lagi. Pada bulan Oktober 2012, majikan dan keluarganya berlibur ke Thailand selama 5 hari. Sebelum pergi mereka juga mengikat Mbak Kartika di kursi ruang tamu ya, dan tidak disediain makanan dan juga air. Terus Mbak Kartika ini disuruh memakai pampers agar tidak perlu ke kamar mandi. Dalam kesempatan tersebut Mbak Kartika ini berjuang membebaskan diri dari ikatan. Setelah terbebas, dia keluar rumah dan bertemu dengan pekerja Indonesia. Dia dibantu mendatangi kantor KJRI. Kasusnya dilaporkan ke polisi hingga dipersidangkan pada tahun 2013. Kedua majikan yaitu Tai Chi Wai 42 tahun dan istrinya Catherine Au Yu San 41 tahun dinyatakan bersalah dan masing-masing dihukum 3,5 tahun dan 5,5 tahun penjara. Akan tetapi sayangnya ketika Kartika menuntut hak atas gaji, libur, dan hak-hak lain di kontrak kerja lain yang tidak dibayarkan, pengadilan tribunal tidak mengabulkan dan dia dinyatakan kalah.
Pada tahun 2014, Kartika pulang ke Indonesia dan ketika kasus Erwiana marak, pengurus dari JBMI dan juga MFMW mengunjungi Kartika untuk mengecek kondisinya dan menjelaskan haknya atas untuk menuntut ganti rugi atas luka-luka, trauma, dan juga kehilangan pendapatan. Kartika bersedia menuntut kompensasi dibantu oleh Mission. Antara tahun 2015 hingga 2018, Kartika didatangkan ke Hong Kong sebanyak 2 kali untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Hasilnya akan digunakan untuk menentukan jumlah kompensasi yang berhak dia tuntut dari kedua majikan dan perusahaan asuransi. Namun karena kedua majikan menolak membayar, maka kasus dibawa ke persidangan. Setelah tertunda 2 kali karena pandemi COVID-19, akhirnya persidangan digelar di Distrik Court di Wan Chai pada hari Kamis 6 Oktober 2022. Kartika dihadirkan untuk memberi kesaksian. Kasus Kartika dan Erwiana adalah bukti kegagalan pemerintah Hong Kong dan Indonesia dalam meyakinkan penegakan hukum dan melindungi keselamatan pekerja migran Indonesia. Kasus mereka dan kasus-kasus serupa lain adalah bukti nyata bahwa perbudakan modern menimpa PRT migran di Hong Kong. Pagi ini perwakilan dari JBMI dan juga AMCB juga melakukan aksi solidaritas di depan pengadilan untuk mendukung Kartika dan menuntut penghapusan aturan-aturan pemerintah Hong Kong yang selama ini menjebak PRT migran ke dalam kondisi perbudakan modern. Kamis 6 Oktober 2022, JBMI Hong Kong. Turut prihatin dengan apa yang telah menimpa sahabat pahlawan Devisa Mbak Kartika Puspitasari ya. Semoga sidang Mbak Kartika hari ini, Kamis 6 Oktober 2022 membuahkan hasil yang baik. Mbak Kartika mendapatkan yang memang seharusnya menjadi haknya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan big appreciation, good appreciation buat teman-teman ataupun beberapa pihak terkait ya, organisasi seperti JBMI dan lainnya yang sudah turut membantu mendampingi kasus dari Mbak Kartika dan juga kasus dari teman-teman PMI yang ada di Hong Kong yang memang membutuhkan pendampingan ataupun bantuan. Ya, semoga Mbak Kartika ini bisa menang di pengadilan seperti Mbak Erwiana dulu waktu itu juga memenangkan tuntutan ganti rugi di pengadilan Hong Kong. Waktu itu Mbak Erwiana mendapatkan uang ataupun ganti rugi sebesar 1,4 miliar rupiah. Mari teman-teman kita doakan bersama, kita support bersama untuk kebaikan Mbak Kartika. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.